Salam Ibu. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam Ibu, terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Baik, suara saya terdengar ya. Terdengar Ibu. Kita jumlahnya seluruhnya berapa orang? 73 Ibu. 73. Yang lain belum hadir ya? Boleh sebelum kita mulai nyalakan kamera dulu agar bisa didokumentasikan. Silahkan dibantu Maulida ya untuk screenshot. Silahkan dibantu Maulida. Maulida sudah hadir? Sudah Ibu, yang Ayo. screenshot nanti Aisyah ya Bu. Oke, Aisyah. Silahkan Aisyah dikasih aba-aba. Baik Ibu dan teman-teman, dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. Sudah. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita lanjut ke pengayaan soal Yang nggak on KMB. cam. Pengayaan soal KMB 2. Kenapa? Ya, kita lanjut ya pembahasan soal KMB 2 dengan nomor soal 18 sampai 34. Teman-teman sudah megang soalnya? Belum megang soalnya? Izin Belum Ibu. Ibu. Ya. Oke, teman-teman belum megang soalnya ya. Saya pikir teman-teman sudah megang soalnya. 18 sampai 34. Sampai 34. Apakah sudah pernah menjawab soal sebelumnya? Soal yang diberikan oleh Prodiners? Menjawab sudah Ibu. Ya Ibu. Menjawab sudah? Ya Ibu sudah. Ya. Boleh dibantu share screen untuk pertanyaan ataupun soal yang dijawab? Fatur mungkin bisa share screen. Di listnya nggak bisa ini apa tidak bisa di review. Kenapa? Di listnya tidak bisa direview Ibu soal yang kemarin dikerjakan oleh kami. Oh, tidak bisa di-review. Di listnya. Iya Ibu. Tidak bisa dibuka kembali. Iya Ibu. Tidak bisa dibuka kembali. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Baik Ibu.
Iya, Bi. Kemarin nama course-nya apa, Fatur? Uji kompetensi Bu. Uji kompetensi ya. Karena nanti kalau saya jelasin, teman-teman tidak membaca apa yang saya jelasin kan susah ya. Yang mana kemarin? Internal tahap 1? Tahap 2 Bu, yang internal pertama kemarin yang kami kerjakan. Tahap 2? Ya. Tahap 1 apa tahap 2? Tahap 2 Ibu. Yang tryout pertama Ibu. Tryout pertama. Internal pertama. Iya itu Bu. Pertama ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman, grade-nya paling tinggi 180, tapi rata-ratanya adalah 70. Maaf, rata-ratanya 97 dari 70. Jadi bisa diperkirakan mayoritas ataupun rata-rata nilai teman-teman 97 dari 180. Gitu ya. Jadi banyak yang belum maksimal untuk memperoleh nilainya. Nah, untuk bahasan soal saya dari soal 18 sampai soal 34. Kita masuk ke soal nomor 18. Soal nomor 18.
Oh, oke. Ini soalnya juga random ya. Oke. Tidak masalah kalau kita tidak buka dari leads ya teman-teman ya. Masalah atau tidak? Karena soalnya juga random di leads. Ini saja ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Terlihat Ibu. Ibu. Ini saja ya teman-teman ya, karena di leads-nya soalnya random. Kita masuk ke soal nomor 18. Seorang perempuan berusia 40 tahun. Di sini permasalahannya adalah HE, hepatic encephalopathy, causa cirrhosis hepatis, dan sebelum terjadi HE pasien mendapatkan terapi diuretik untuk mengatasi asites masif 2 hari yang lalu. Apakah faktor yang didapatkan pada pengkajian tersebut? Nah, apakah faktor yang didapatkan pada pengkajian tersebut? Gini, oke. Kenapa pertanyaannya berbeda ini? Pertanyaannya aneh. Oke, pada pasien dengan encephalopathy hepatikum atau HE ada gradingnya yang harus teman-teman pelajari. Encephalopathy hepatikum merupakan progresif tahap akhir dari penyakit hati. Banyak sekali pasien-pasien HE ini disebabkan oleh cirrhosis hepatis. Nah, pasien yang mengalami kondisi atau kegagalan fungsi hati menyebabkan hati tidak bisa untuk memproduksi atau melakukan metabolisme protein, sehingga tidak bisa juga memetabolisme ataupun memproduksi albumin. Albumin itu fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik dan tekanan onkotik di dalam tubuh pasien. Ketika albumin rendah, otomatis terjadi penumpukan cairan di interstisial sehingga menyebabkan edema. Edema pada rongga abdomen disebut dengan asites. Asites yang terjadi pada pasien dengan kondisi atau kegagalan fungsi hati biasanya diberikan terapi diuretik. Terapi diuretik ini merek dagangnya banyak sekali, furosemid, kemudian atau lasik, kerjanya di tubulus distal di ginjal. Jadi pada pasien-pasien dengan kegagalan fungsi hati atau sirosis hepatis tidak menjadi kontraindikasi dari pemberian terapi diuretik. Seluruh pasien yang diberikan terapi diuretik harus memiliki tekanan darah minimal normal. Karena ketika tekanan darah pasien berada di bawah normal atau hipotensi, pasien akan cenderung akan mengalami shock hipovolemia ketika tetap diberikan terapi diuretik. Pada kasus ini, apakah faktor yang didapatkan pada pengkajian tersebut? Faktor predisposisi. Predisposisi ini sama dengan E atau penyebab. Genetik ini adalah faktor yang diturunkan. Farmakokinetik yang didapatkan dari obat-obatan. Presipitasi ini adalah faktor pencetus. Misalnya pada pasien dengan kondisi diabetes mellitus. Pada pasien DM yang menjadi faktor penyebab atau predisposisinya kebanyakan adalah faktor genetik. Karena itu adalah penyebab di bawah, karena ada gennya. Sedangkan faktor presipitasi atau pencetusnya ini adalah pola hidup yang tidak sehat, tinggi makan, tinggi gula, tinggi makan dengan kadar gula yang tinggi, ataupun
suka minum minuman yang manis-manis, nah itu termasuk faktor presipitasi atau pencetus. Kalau si pasien ada faktor penyebabnya predisposisi tapi tidak ada faktor pencetusnya atau presipitasi, pasien tersebut tidak akan menderita suatu penyakit. Tapi kalau misalnya ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi juga, pasien tersebut bisa untuk menderita penyakit. Pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis kemungkinan besar mayoritas penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola hidup yang tidak sehat ataupun akibat pola hidup yang tidak sehat itu terpapar virus-virus yang menyebabkan hepatitis. Pun untuk pola hidup yang tidak sehat lainnya seperti sering begadang ataupun konsumsi obat yang berlebihan yang berefek kepada hati. Itulah pencetus dari sirosis hepatis. Nah, sirosis hepatis yang tidak diatasi dengan cepat sehingga kadar bilirubin meningkat, pasiennya cenderung akan kuning kulitnya ya. Akibat bilirubin yang tinggi ini di dalam tubuh, di dalam darah, kadar tersebut masuklah kepada otak. Kalau misalnya di dalam darah bilirubinnya tinggi masuk ke otak, dia akan menyebabkan keracunan di otaknya sehingga lambat laun menyebabkan ensefalopati. Ensefalopati karena gangguan fungsi hati dinamakan ensefalopati hepatikum. Ya, kalau ensefalopati disebabkan karena kadar ureum yang tinggi di dalam darah, ensefalopati uremikum. Begitu teman-teman. Oke, ini masalah faktor saja ya, kasusnya banyak, kasusnya bisa beda-beda. Ini hanya faktor predisposisi, presipitasi. Presipitasi ini pencetus. Apakah faktor yang didapatkan pada pengkajian tersebut? Soalnya menurut saya ini aneh, nomor 18 ya. Kita lanjut. Ada yang bertanya nomor 18? Cukup? Cukup? Cukup, Ibu. Untuk ensefalopati juga teman-teman jangan lupa dipelajari gradingnya ya. Takutnya kalau di soal UKOM itu ada grade 1, 2, 3, hingga 4. Lanjut ke soal nomor 19. Seorang laki-laki berusia 51 tahun direncanakan menjalani operasi eksplorasi eksklusal laparotomi appendicitis perforata. Pasien merasakan nyeri abdomen, fase 6, dan nyeri kepala. Pasien memiliki riwayat sirosis hepatis sejak 6 bulan yang lalu. Manakah temuan penting yang harus perawat laporkan sebagai kontraindikasi sementara terhadap tindakan bedah? Ingat, kontraindikasi sementara terhadap tindakan bedah. Oke, berarti yang menjadi pengecualian ya, pengecualian untuk tindakan bedah yang dilakukan. Pada pasien dengan appendicitis perforata atau sudah mengalami perforasi appendicitisnya, teman-teman tahu appendix kan? Appendix itu bahasa umumnya usus buntu. Kalau dia sudah meradang, biasanya appendix itu akan bermerah, perforasi itu pecah. Bayangkan appendix kita, yang appendix pasien yang bengkak, yang merah itu pecah. Di appendix itu adalah muara awal dari kolon. Muara awal dari kolon yang berisi feses dalam bentuk cair. Ketika pecah, dia akan masuk ke dalam rongga abdomen. Ya, masuk ke dalam rongga abdomen bercampur dengan cairan di peritoneum. Gitu ya. Sehingga bisa beresiko menyebabkan peritonitis atau peradangan pada rongga peritoneum. Nah, ketika terjadi peradangan pada rongga peritoneum ataupun peritonitis, dilakukanlah operasi eksplorasi. Apa itu operasi eksplorasi? Dibelek, di laparotomi, dibuka, kemudian rongga abdomennya dibuka, kemudian dibersihkan. Ya, dibersihkan, dikeluarkan semuanya feses, dijahit appendix yang pecah tadi, kemudian dibersihkan
rongga peritoneumnya. Kemudian untuk sementara kalau pasien memungkinkan dipasang drain atau dipasangkan stoma. Itu pada pasien-pasien yang menjalani operasi eksplorasi. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah masuk ruang bedah ya, kamar OK yang menjalani operasi eksplorasi. Nah, pasien-pasien yang mengalami yang sudah post operasi eksplorasi ini cenderung akan mengalami nyeri pada hari ketiga ataupun keempat ketika anestesi sudah hilang efeknya. Nah, pada saat hari pertama pasien sudah diberikan antibiotik. Kenapa? Karena ada luka insisi dari pada saat operasi. Nah, di sini ditanyakan, manakah temuan penting yang harus perawat laporkan sebagai kontraindikasi sementara terhadap tindakan bedah? Appendicitis perforate, nyeri abdomen fase 6, sirosis hepatis, usia pasien, dan nyeri kepala. Pasien-pasien ini pasiennya memiliki sirosis hepatis ya. Pasien-pasien dengan sirosis hepatis biasanya kalau untuk dilakukan tindakan pembedahan kemungkinannya kecil untuk selamat. Kenapa? Kenapa? Karena pasien sudah ya. Oh ya, makasih ya Be, di situ aja Be. Oh ya, makasih ya Be. Ya, karena pasien sudah tampilan klinisnya sudah rendah, sudah turun. Jadi tidak sebaik pasien-pasien yang sehat. Pasien dengan sirosis hepatis cenderung akan mengalami asites dan juga mengalami pembesaran dari vena. Riskan sekali apabila dilakukan laparotomi. Kalau di vena porta hepatikanya sudah membesar karena kondisinya sirosis hepatis, susah dong untuk dilakukan operasi eksplorasi apalagi laparotomi. Jadi itu merupakan suatu kontraindikasi untuk tindakan operasi eksplorasi. Tapi bisa tidak dilakukan? Bisa, tapi kemungkinan untuk sembuhnya atau selamatnya untuk tindakan operasi ini kecil, begitu ya. Tergantung usia pasien juga. Ini usianya 51 tahun. Ya, begitu ya. Kenapa tidak appendicitis perforate-nya? Ya, tidaklah, karena ini kan karena appendicitis perforate-nya dia mengalami peritonitis, oleh karena itu dia dilakukan eksplorasi. Lanjut ke nomor 20, seorang perempuan berusia 30 tahun ke poliklinik mata. Saat ini pasien duduk di depan perawat sambil menutup mata sebelah kanan. Perawat menutup mata kiri. Perawat menggerakkan objek dari perifer ke sentral dan meminta pasien memberi tanda tepat ketika mulai melihat objek. Apakah pemeriksaan yang sedang dilakukan? Nah, ini terkait pemeriksaan saraf. Ya, saraf optikus. Teman-teman di sini di soal ini harus menguasai 12 saraf kranial dan teknik-teknik bagaimana cara melakukan pemeriksaannya masing-masing. Nah, pada soal ini, perawat melakukan pemeriksaan terkait fungsi dari saraf optikus. Pasiennya diminta untuk menutup mata sebelah, kemudian perawatnya mulai dari pasiennya menunjuk ke jarinya perawat, kemudian melihat sekeliling, masih terlihat tidak? Masih terlihat tidak? Kemudian masih terlihat tidak? Tidak. Nah, kalau yang dikatakan normal, pasiennya masih terlihat walaupun letaknya sejajar dengan mata atau 180 derajat ya. 180 derajat. Dikatakan normal apabila masih terlihat. Namun tidak normal ketika pasiennya tidak bisa melihat jari si perawat, yang diberikan atau yang diposisikan lateral dari pasien. Posisi mata pasien harus lurus, tidak boleh melihat ke kanan ataupun ke kiri, karena yang dilihat adalah fungsi saraf dari optikus. Kalau pasien yang melihat ke kanan atau ke kiri, berarti yang diujikan bukan saraf optikus, tapi yang diujikan fungsi dari saraf troklear ataupun abdusen dan trigeminal. Gitu ya, itu untuk pergerakan bola mata. Jadi pada soal nomor 20 ini, pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh perawat adalah pemeriksaan lapang pandang. Oke, kalau pemeriksaan gerakan pupil itu menggunakan
center ya, ataupun pen like ya. Bisa dengan gerakan pupil. Itu dengan cara, ya teman-teman pasti udah pernah ya, pen like-nya didekatkan dan dijauhkan dengan pupil pasien. Kemudian refleks cahaya juga, tekanan bola mata ini khusus untuk pasien-pasien yang menderita glaukoma ataupun pasien-pasien yang biasanya juga menderita peningkatan tekanan intraokular, itu pada pasien yang biasanya juga dengan vertigo, bisa peningkatan tekanan intraokular. Kalaupun visus mata, ini untuk juga pemeriksaan saraf optikus, tapi dengan cara pasiennya melihat Snellen chart dengan jarak 6 meter. Kemudian di nomor 21, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di bangsal bedah dengan post appendektomi. Jadi apendiksnya tadi diangkat karena appendektomi. Jadi kalau tomi itu diangkat. Lobektomi itu pengangkatan lobus paru. Seperti itu ya. Jadi yang omiomi itu pengangkatan. Hari ketiga. Hasil pengkajian, klien mengatakan nyeri pada luka, nyeri meningkat saat bergerak, dan klien tidak mau bergerak karena takut sensasi nyeri meningkat. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat dilakukan? Fokus di sini teman-teman ke pertanyaannya. Tindakan keperawatan prioritas. Berarti di sini intervensi mandiri keperawatan. Begitu ya. Intervensi mandiri keperawatan. Dilihat dari jawabannya, menganjurkan klien untuk istirahat itu intervensi mandiri. Berkolaborasi untuk pemberian terapi analgetik itu adalah intervensi kolaborasi. Menganjurkan klien untuk melakukan mobilisasi secara bertahap itu adalah intervensi mandiri. Monitor kondisi luka, intervensi mandiri, dan melakukan pengkajian nyeri juga intervensi mandiri. Otomatis B tidak dong jawabannya. Karena di sini pasiennya, clue-nya, pasien mengalami nyeri pada luka, nyeri meningkat saat bergerak. Dan klien tidak mau bergerak karena takut sensasi nyeri meningkat. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat? Harusnya di sini adalah melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif pada pasien. Begitu ya. Kenapa? Kalau karena ini clue-nya teman-teman, pasien ini post-op hari ketiga. Post-op hari ketiga itu masih fase inflamasi dari luka. Fase inflamasi salah satunya tanda gejalanya adalah nyeri. Jadi nyeri di situ adalah fisiologis. Pasiennya nggak mau bergerak karena takut nyerinya meningkat. Otomatis kita lakukan dulu dong pengkajian nyeri kepada pasien. Kalau misalnya nyerinya, skala nyerinya itu tinggi, sedang ataupun berat, 4 ke atas, barulah tegak diagnosa nyeri akut. Tegak diagnosa nyeri akut ketika skala nyeri 4 ke atas. Disitulah pasien, kalau misalnya 4, berarti terapi non-farmakologi duluan lah yang menjadi intervensi utama. Barulah nanti diobservasi, dievaluasi, ketika pasien skala nyerinya meningkat atau tidak berkurang dengan intervensi non-farmakologi, pasien diberikanlah kolaborasi dengan pemberian terapi analgetik. Jadi di sini harusnya intervensi yang pertama adalah melakukan pengkajian. Intervensi itu ada empat teman-teman. Pertama observasi, yang kedua itu terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Teman-teman ingat saja 4 hal itu. Jadi observasi dulu, ya jawabannya. Begitu nomor 21, bukan C. Kemudian nomor 22. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di bangsal bedah dengan post tonsilektomi, pengangkatan tonsil. Tonsil itu merupakan salah satu sistem imunitas fisik yang dimiliki oleh kita. Begitu ya, tonsil. Tonsil ketika tubuh terpapar oleh bakteri ataupun virus atau daya tahan tubuh yang rendah, tonsil akan membesar. Ketika pembesaran tonsil mengganggu jalannya pernafasan atau jalannya makanan masuk ke dalam menuju lambung atau saluran pencernaan, tonsil ini harus diangkat. Nah, tindakan pengangkatan tonsil itulah dikatakan tonsilektomi. Post tonsilektomi hari pertama. Hasil pengkajian, klien mengatakan nyeri pada tenggorokan, sulit menelan, dan air liur tampak kemerahan. Oke, clue-nya di sini nyeri pada tenggorokan. Ya iyalah, kan habis diinsisi. Sulit menelan.
dan air liur tampak kemerahan karena bercampur dengan darah. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Menganjurkan klien tidur telentang tanpa bantal, menganjurkan klien untuk tinggikan kepala 30 derajat, meminta klien untuk tidak menelan air liur, menganjurkan klien untuk banyak mengkonsumsi air putih, menganjurkan klien tidur miring tanpa bantal. Pada pasien-pasien yang mengalami post operasi di bagian head and neck, apalagi dia post operasi hari pertama, masih ada efek anestesi yang tertinggal, teman-teman. Efek anestesi itulah yang membuat pasien kehilangan kontrol untuk menelan. Sarafnya kehilangan kontrol. Ingat, untuk menelan itu saraf keberapa? Saraf kranial yang keberapa untuk menelan? Ada yang bisa jawab? 10. Saraf yang ke-10. Apa itu saraf yang ke-10? Vagus. Nah, pasiennya diminta untuk pemeriksaannya ya, tangan kita di dekat leher pasien dan pasiennya diminta untuk menelan. Menelan. Ketika pasien yang menjalani operasi di area head and neck, dia akan mendapatkan anestesi. Anestesi biasanya diberikan di bagian tulang belakang, sehingga membuat kelemahan otot-otot, termasuk otot untuk menelan, akibat dari kelemahan saraf. Nah, pasien tersebut beresiko untuk mengalami aspirasi. Oleh karena itu, kalau kepalanya ditinggikan 30 derajat, sebenarnya kurang tepat. Karena pasien ini bukan pasien-pasien dengan cedera kepala ataupun pasien sesak napas. Nah, yang paling tepat pasien diposisikan SIMS. SIMS kanan ataupun SIMS kiri. Gitu ya, SIMS kanan ataupun SIMS kiri. Di mana wajah ataupun muka pasien itu menempel kepada tempat tidur. Kalau lateral masih ada ganjelan. Tapi kalau posisi SIMS itu adalah posisi yang paling tepat untuk mencegah terjadinya aspirasi. Nomor 23. Seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di bangsal dengan DHF. Nah, DHF ini teman-teman, kalau ada soal terkait DHF, teman-teman harus tahu stadiumnya atau stage dari DHF hingga dia menyebabkan DSS atau Dengue Shock Syndrome, DSS. Nah, jangan lupa kalau DHF 1, 2, 3, 4 DSS. Kalian harus mempelajari, takutnya ada keluar terkait shock. Hasil pengkajian, klien mengeluh demam, hilang timbul dengan suhu 37,8. Tampak adanya pembengkakan pada rongga mulut, gusi terasa nyeri, serta tampak kemerahan. Klien mengatakan jarang menggosok gigi baik pagi maupun di malam hari. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Dilihat di sini, dari hasil pengkajian, pembengkakan pada rongga mulut. Kemungkinan ada vasodilatasi. Akibat apa? Akibat trombositopenia. Gusi terasa nyeri karena adanya inflamasi. Serta tampak kemerahan. Ya iyalah, vasodilatasi kemerahan. Terlihat di rongga mulut. Seperti itu ya teman-teman. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Menganjurkan klien tidak menggosok gigi untuk sementara waktu. Melakukan oral hygiene dengan sikat gigi yang lembut. Memberikan kompres hangat. Kolaborasi dengan dokter terkait pemberian VCT dan menganjurkan klien untuk banyak minum. Menganjurkan klien untuk banyak minum itu benar, tapi tidak pas dengan kasus. Dia kan disebutkannya pasiennya rongga mulutnya membengkak, gusnya terasa nyeri, tampak kemerahan, jarang menggosok gigi. Berarti yang diharapkan dari jawabannya ini adalah apa? Oral hygiene-nya terpenuhi. Kenapa tidak pasien ini dianjurkan untuk sikat gigi, menggosok gigi? Tidak boleh, karena akan melukai dari mukosa mulutnya dan gusi. Kenapa tidak diberikan kompres hangat atau kumur-kumur air hangat? Akan menyebabkan vasodilatasi tambah parah. Kolaborasi dengan dokter terkait pemberian VCT. Untuk suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak tepat. Menganjurkan klien untuk minum banyak, E yang tepat dan B yang tepat. Jadi tapi E ini tidak sesuai dengan kasus. Jadi jawabannya apa? B, melakukan oral hygiene dengan sikat gigi yang lembut. Harusnya oral hygiene-nya cukup dengan berkumur-kumur kalau memang trombositopenianya parah. Seperti itu.
Nomor 24, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa PPOK. Teman-teman, kalau ada pasien ataupun ada soal terkait PPOK, mayoritas penyebabnya dari PPOK adalah bronkitis dan juga emfisema. Dan itu yang harus teman-teman pahami. Hasil pengkajian klien tampak sesak napas dengan frekuensi 30 kali per menit, retraksi dinding dada positif, dan saat ini terpasang O2 nasal 3 liter per menit. Hasil AGD terbaru pasien pH 7,32, PaO2 65, PaCO2 60, HCO3 29. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Dari soal kita bisa lihat pasien ini yang mengalami permasalahan pada sistem respirasi dan ada hasil AGD-nya, kita interpretasikan dulu. Itu yang paling tepat, yang pertama. pH itu normalnya 7,35 sampai dengan 7,45. Ketika pH-nya rendah dari 7,5 bisa dikatakan dia asidemia atau penumpukan asidosis di dalam darah. Kemudian PaO2 normalnya adalah 60 sampai dengan 100. Tapi kalau 65 ini masih tergolong rendah sih, tapi masih normal begitu ya. Di bawah 60 barulah dia bisa dikatakan kemungkinan besar bisa gagal nafas. PaCO2 60, normalnya adalah 35 sampai 45. Berarti di sini PaCO2-nya tinggi. HCO3-nya normalnya 22 sampai 26. Kalau di sini 29, berarti juga tinggi. Otomatis dari kasus kita bisa melihat pasien mengalami asidosis respiratorik terkompensasi. Terkompensasi bisa masih terkompensasi sebagian, tapi akan terkompensasi penuh karena melihat pH-nya ini mendekati normal. Begitu ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Memonitor tingkat kesadaran klien secara berkala. Pasiennya tidak ada tanda-tanda mengalami penurunan kesadaran. Tidak terlalu urgent yang jawaban pertama. Memposisikan pasien pada posisi semipolar. Oke, pasien mendapatkan nasal kanul 3 liter per menit. 3 liter per menit dia RR-nya 30. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita lihat oksigennya belum cukup atau posisinya kurang tepat. Begitu ya. Memposisikan pasien pada posisi semipolar. Bisa jadi ini jawabannya. Kemudian yang C, meningkatkan flow oksigen. Bisa jadi juga meningkatkan flow oksigen. Karena maksimal untuk nasal kanul itu adalah maksimal ya di 6 liter per menit. Ini masih 3 liter dengan RR 30. Mengukur saturasi oksigen. Saturasi oksigen. Bisa jadi tapi tidak urgent. Mengganti terapi O2 binasal dengan NRM, Mas. NRM jadi jawabannya bisa B, bisa E. B, C, E. Kenapa pilihan jawabannya ke E? Cluenya di sini adalah teman-teman pasien menderita atau pasien mengalami hiperkarbia ditandai dengan PaCO2 lebih dari 45. Pasien-pasien yang mengalami hiperkarbia cenderung untuk sementara waktu diberikan NRM mask, non-rebreathing mask. Kenapa? Agar CO2-nya tidak meningkat. Seperti itu. Karena CO2 yang meningkat, sebenarnya sih harapannya CO2 yang meningkat ini bisa meningkatkan pembentukan HCO3 karena HCO3-nya juga meningkat. Kalau saya jadi perawat, yang saya lakukan adalah meningkatkan flow oksigen untuk kasus ini. Karena HCO3-nya sudah baik, sudah baik. Oke, untuk teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu karena secara konsep hiperkarbia natalasana awalnya adalah NRM. Lanjut ke 25. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di bangsal paru dengan bronkitis kronik. Hasil pengkajian klien mengatakan napas sesak, dahak terasa tersangkut dan tidak bisa dibatukan. Oke, di sini sudah ada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Apa indikatornya? Ada sputum dan sputumnya nggak bisa dikeluarkan. Ataupun ada pasien dengan luka bakar yang 90% dan atau mayoritas mengenai bagian dada, bagian torak ke atas. Itu pasti mengalami ketidakefektifan bersihan jalan nafas karena akan
menyempit jalan nafasnya pada pasien dengan kombustio. Tapi pada kasus ini pasiennya sudah jelas dia tidak bisa mengeluarkan dahaknya dan dahaknya tertimbun. Nah, disinilah dan juga terdengar rongkia pada basali paru. Pasti diagnosanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Apakah tindakan keperawatan yang tepat ketika pasien menumpuk dahaknya di dalam jalan nafas yang bisa dilakukan? Pertama, postural drainase, yang kedua fisioterapi dada, dan yang ketiga kolaborasi pemberian mukolitik. Kalau pasien tidak sadar, lakukan suction. Tapi kalau pasien sadar, tidak dilakukan suction. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Melakukan fisioterapi dada dan mengajarkan pasien batuk efektif. Bisa. Memberikan terapi nebulizer, lakukan dulu harusnya fisioterapi dada. Melakukan suction, pasiennya kemungkinan besar sadar. Memberikan terapi bronkodilator, sama seperti jawaban B, memposisikan pasien pada posisi semipolar. Kemungkinan pasiennya sudah posisi semipolar nih, karena kita tidak memposisikan aja. Kalau pasiennya sadar, dia malah memilih duduk karena bernafasnya enak. Jadi apa tindakan keperawatan yang tepat? Yaitu tadi, kalau tidak postural drainase dulu, fisioterapi dada dulu. Jadi di sini jawabannya A. Nomor 26, seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan GERD. Hasil pengajian pasien mengeluh nyeri pada epigastrium seperti rasa terbakar, sering merasa mual dan terkadang muntah, sulit BAB hingga flatus tidak ada. Oke, berarti permasalahannya kita lihat ada di usus serta bising usus hipoaktif. Normalnya 5 sampai dengan 30. Kalau berkurang ya flatusnya juga tidak ada kan ya. Itu pasti peristaltik ususnya menurun. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Nyeri akut, tidak ada data nyeri. Defisit nutrisi, harus ada ABCD, dan harus ada penurunan berat badan lebih dari 10%, diikuti dengan tanda klinis penurunan albumin, hemoglobin, dan lain halnya, dan penurunan IMT. Kemudian resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif, tidak ada data perfusi di sini. Tidak ada data perfusi. Kemudian nausea, sering merasa mual dan terkadang muntah. Bisa jadi E. Kemudian sulit BAB hingga flatus tidak ada. Tapi kenapa tidak E jawabannya nausea? Mual. Tapi di sini sudah ada vomit. Muntah. Jadi tidak mungkin nausea karena dia sudah vomit, begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Clue-nya di sini adalah bising ususnya hipoaktif. Lanjut nomor 27. Seorang perempuan berusia 26 tahun ke poliklinik dengan keluhan sering lelah, tidak bertenaga, capek tidak hilang meskipun telah beristirahat, pasien memiliki riwayat anemia. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Kalau sudah anemia, teman-teman, diagnosa yang mungkin muncul adalah intoleransi aktivitas fisik berhubungan dengan ketidakseimbangan O2 dengan penggunaannya. Kemudian perfusi perifer tidak efektif dan juga keletihan. Ada 3 diagnosa yang mungkin untuk pasien-pasien ataupun keluhan pasien yang sering lelah ataupun tidak bertenaga. Ada 3 yang mungkin diagnosanya. Apa penentunya, Bu? Kapan kita angkat intoleransi aktivitas fisik? Kalau misalnya kondisi pasien dengan gangguan sistem respirasi ataupun gangguan jantung, hemodinamik jantung, dan juga pasien-pasien yang mengalami hemoglobin yang rendah yang bukan disebabkan karena gagal ginjal. Kapan kita mengambil perfusi perifer tidak efektif? Kalau misalnya ada data CRT-nya yang lebih dari 2 detik. Nah, pada pasien ini harusnya tekanan darah 110, frekuensi nadi 64. Pasien memiliki riwayat anemia. Harusnya kalau untuk diagnosa ini ya, tidak hilang meskipun telah beristirahat, pasien tanpa pusat dan so. Ya betul, keletihan. Kenapa? Yang membuat jawabannya keletihan adalah data ini. Jadi memang tipis sekali jawabannya dengan perfusi perifer tidak efektif. Kalau ada data CRT dan kalimat ini dikurangin.
Jawabannya akan perfusi perifer tidak efektif. Lanjut 28. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas saat setelah menyapu rumah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dengan frekuensi 28 kali per menit. Pusing, terdengar suara menciut dan mengi saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini kan pasiennya sudah wheezing ini. Kalau sudah ada suara mengi saat inspirasi dan ekspirasi. Tapi biasanya mayoritas mengi itu terjadi atau terdengar pada saat ekspirasi. Kalau rongki dan crackles, rongki ini ada rongki basah halus, rongki basah kasar. Kalau crackles ini lebih ke rongki basah kasar, di mana terdengarnya seperti gelumbung. Oke, nomor 29. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat dengan post-laparotomi. Oke, apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, auskultasi terdengar stridor. Di situ aja sudah tahu jawabannya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Lanjut 30, seorang laki-laki berusia 30 tahun dengan infeksi saluran kemih. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? Di sini tidak bisa menahan desakannya serta merasa tidak tuntas selesai berkemih. Pastilah gangguan eliminasi urin. Kenapa tidak inkontinensia? Karena tidak tepat. Inkontinensia itu kehilangan kontrol untuk berkemih. 31, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan GGK. Apakah masalah keperawatan yang tepat? RR28, tidak nafsu makan, pitting edema. Pastilah pitting edema grade 3 pada ekstremitas bawah di vena jugaris. Outputnya apakah masalah keperawatan? Harusnya hipervolemia. Bukan hipovolemia. Karena dia edema. Jawabannya hipervolemia. 32, seorang perempuan berusia 46 tahun dirawat di rumah sakit dengan miastenia gravis, sering tersedak. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Ya, pasien dengan miastenia gravis mengalami kelemahan pada persarafannya sehingga menyebabkan resiko aspirasi ataupun disfagia. Kesulitan untuk menelan. 33, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan kolelitiasis. Apakah prosedur tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? Meregangkan kulit pada daerah yang akan diinjeksi. Ini untuk skin test. Perawat telah membersihkan area penusukan. Ini terkait prosedur ya untuk skin test. Kemudian terakhir 34, seorang perempuan berusia 59 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan distensi pada kandung kemih. Perawat akan memasang kateter. Saat ini perawat telah memasang pengalas, mendekatkan nirbecken di antara kedua paha pasien dan menggunakan handscoon. Lakukanlah vulva hygiene. Apapun itu sebelum memasang kateter urin harus dilakukan vulva hygiene ataupun perineal hygiene. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Waktunya singkat ya. Padahal harusnya banyak yang kita bahas. Setelah saya ada siapa lagi? Izin Ibu, ada Bu Indah tapi jam 2 Ibu. Oh, jam 2. Baik, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Cukup, teman-teman? Jadi ketika menjawab soal, pahami dulu penyakitnya, pahami keluhan-keluhannya, karena kalau terkait permasalahan keperawatan ada di clue keluhan. Ibu izin bertanya boleh Bu? Silakan Eca. Iya, izin Bu. Tadi untuk yang nomor 32 itu kan jawabannya adalah gangguan menelan. Nah, kenapa enggak resiko aspirasi ya Bu? 32. Sebentar ya, saya share lagi. Nah ini, seorang perempuan berusia 46 tahun, ya miastenia gravis ya. Pasien mengeluh sering batuk setelah makan dan tersedak, menelan makan berulang kali, porsi makan tidak habis, berat badan 60,
dan tinggi badan 160. Masalah keperawatan yang tepat adalah resiko aspirasi. Ini salah. Oh, berarti jawaban yang betulnya itu resiko aspirasi ya, Bu? Ya. Karena dari miastenia gravis saja kita sudah tahu ya jawabannya, bukan gangguan menelan. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Eca. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Izin Bu, maaf. Iya. Itu yang nomor 28 itu kenapa nggak yang pleural fiction ya Bu, suara napasnya ya Bu? Coba kita lihat lagi. Nomor berapa? Nomor 28 Bu. Nah, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas saat setelah menyapu rumah. Ya, saat setelah menyapu rumah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dengan RR 28 kali per menit. Pusing, terdengar suara menciut dan mengi saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Apakah jenis suara tambahan pada pernapasan pasien? Di sini bisa kita asumsikan pasien ini mengalami sesak napas setelah menyapu rumah. Kalau kita aktivitasnya menyapu rumah, berarti kebanyakan debu ya teman-teman ya? Kebanyakan debu ya? Dan pasien ini sesak napasnya saat setelah menyapu rumah. Kemungkinan di sana akibat capek atau akibat debu. Bisa diasumsikan pasien ini mengalami asma atau hipersensitivitas. Nah, pasiennya mengeluh sesak dan pusing, kemungkinan karena dia hipersensitivitas terjadi hiperventilasi. Oksigennya sedikit masuk, O2-nya banyak, sehingga aliran oksigen ke kepalanya sedikit. Makanya pasiennya pusing. Lambat laun pasiennya bisa pingsan kalau dibiarkan asma terus-menerus atau hiperventilasi terus-menerus. Terdengar suara menciut dan mengi saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Ketika kita inspirasi, menghirup napas, kemudian membuangnya lagi, terdengar bunyi mengi ataupun menciut, itu cenderung ke wheezing. Apakah jenis suara tambahan pada pernapasan pasien? Ini jelas wheezing. Kenapa tidak pleural fraction trap? Nah, kalau pleural fraction trap ini cenderung bunyi yang diakibatkan karena gesekan di pleura. Nah, pleura itu letaknya kan setelah paru. Setelah paru ada pleura parietal dan ada pleura visceral. Di tengah-tengahnya ada cairan fisiologis. Jadi jelas bukan pleural fraction trap ini. Kenapa jawabnya itu? Terima kasih Bu. Kecuali pasien apa ya dengan pleural fraction trap ini ya? Biasanya pasien-pasien yang mengalami trauma dada, misalnya kebentur. Jadi pleuralnya kan bisa berdekatan ya atau dempet akibat penekanan atau benturan tersebut. Itu bisa jadi ketika bernapas pasiennya suaranya pleural fraction trap. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan lagi, silakan. Cukup? Cukup? Ya, oke deh teman-teman. Semoga bermanfaat ya sharing singkat, diskusi singkat kita. Semoga nanti ketika bertemu lagi kita diskusi yang intens. Walaupun ini cepat karena waktunya hanya 1 jam diberikan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari pengayaan UKOM, silahkan WhatsApp ataupun telepon saya boleh. Ataupun menemui saya di ruangan, silahkan. Oke teman-teman, demikian sharing kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.